Paranoid, jangan lupa ya untuk subscribe dan tontonin terus YouTube-nya Noise supaya bisa lebih updated informasi-informasi tentang apa yang tayang di Noise. 236 kematian dari 1000 kematian itu karena gangguan pembuluh darah. Racing Angels. Halo Paranoid, jumpa lagi dengan saya Begitu Mewu di Racing Angels. Apa kabar Paranoid? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, jadi Paranoid, hari ini saya kedatangan tamu nih. Tamu saya, istimewa banget deh. Masih ya dalam edisi bersama dengan Maya pada Hospital. Kita mau ngobrol dengan narsum yang luar biasa, yaitu Dr. Roy Panusunan. Dr. Roy, apa kabar? Baik, Becky, apa kabar kamu? Baik, tunggu dulu, belum lengkap nih. Dr. Roy Panusunan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Waduh, luar biasa. Kau denger tuh serem banget loh, Dok. Enggak sebetulnya. Ya kan ya. Nah, jadi bersama dengan Dr. Roy, kita mau ngebahas tentang pentingnya nih medical check up, karena kita tuh orang tua seringkali ya mikirin gimana cari duit yang banyak buat anak, Betul. buat kasih yang terbaik, tapi kita lupa kalau udah ada gangguan kesehatan, kita nggak bisa lagi maksimal memberikan kepada anak-anak kita. Betul, terlalu sibuk dan fokusnya ke bagaimana kita membuat mereka bahagia menurut ukuran kita ya. Betul, betul, betul. Ya, dan sebetulnya ini topik yang bagus sekali yang kamu tampilkan, bahwa kita akhirnya tergerak nih. Emang kebanyakan saya kerja nih, kebanyakan saya tuh pagi pulang malam kerjain ini kerjain itu, tetapi ternyata ada hal yang perlu kita pertahankan dengan baik, yaitu kesehatan. Benar. Kalau nggak sehat gimana dia bisa kerja? Nah, ini dia nih, makanya kita mau ngobrol sama Dr. Roy. Kita pengen tahu nih dan mengedukasi juga nih Paranoid. Apa sih pentingnya medical check up ini? Jadi jangan cuman ketakutan doang, tapi ya itu kan katanya tak kenal maka tak sayang. Orang kadang-kadang kenal aja tetap nggak sayang ya kan. Nah, kepengen tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan medical check up dan kepentingannya gitu, dokter? Sebetulnya tujuannya adalah membuat kualitas hidup lebih baik. Jadi bukan mencari penyakit. Betul. Tapi dimanapun juga, apapun juga penyakitnya, pengobatan yang lebih dini itu lebih baik daripada pengobatan yang sudah berlanjutan. Jadi kalau kita menemukan sesuatu lebih awal, itu jauh lebih baik daripada kita ngobatinnya sudah macam-macam. Benar. Ya? Nah, berarti Dr. Roy, kalau kita bicara tentang peran dari medical check up ini, seberapa besar, Dok, peranannya di dalam menjaga kesehatan kita? Boleh dibilang sangat besar, sangat besar, karena kita akan lebih mengenal tubuh kita. Kita tahu apa yang salah pada tubuh kita, dan ini tanpa kita tahu, dan itu umumnya memang bisa kita tahu kalau ambil darah, periksa tekanan darah. Bahkan ada satu buku yang bilang, katanya minimal kamu cek tekanan darah kamu setahun 2 kali. Tanpa kamu pernah punya sakit apapun juga, cek tekanan darahnya 2 kali setahun. Nah, itu hal yang kecil, Becky. Itu kita nggak bicara soal cek lab yang macam-macam. Betul. Tapi bagaimana kita menilai kesehatan kita sendiri untuk bisa hidup lebih baik. Dan kalau kita hidup lebih baik, anak-anak kita juga akan berbahagia. Makanya medical check up penting sekali. Medical check up penting banget. Salah satu yang membantu kami dokter-dokter itu adalah misalnya datang ke dokter, terus dok saya mau medical check up. Biasanya kita sih akan mengarahkan juga ya, kalau yang mana lihat dari umur, lihat dari pekerjaan, lihat dari macam-macam faktor keluarga, dan baru kemudian kita arahkan ya medical check up yang perlu. Lebih awal medical check up lebih baik. Nah, berarti kalau dikatakan manfaat paling utama dari medical check up ini apa, Dok? Manfaat paling utama adalah pencegahan sesuatu penyakit apabila ada, dan yang kedua membuat kita confident. Misalnya, saya udah check up semuanya udah baik-baik. Dokter saya bilang saya udah baik-baik. Saya lebih percaya diri.
Berarti Dokter Roy, medical check up itu, nah tadi kan karena Dokter Roy juga mengatakan ya Paranoid bahwa nih dilihat dari kelompok usia, dari ini, dari itu. Nah sebenarnya medical check up itu ada pengelompokan umurnya nggak dok? Kayak misalnya, oh anak-anak udah boleh atau justru mesti medical check up atau nanti dia tunggu umur sekian atau gimana tuh dok? Di rumah sakit kami sih ada dari level mulai preschool, terus student, teens, itu ada, tetapi memang dianjurkan dengan indikasi, ya indikasi. Lalu sesuai juga kita lihatlah ada keluhan atau tidak. Kalau memang perlu kita bawa untuk medical check up. Dan dia lebih sederhana pasti. Untuk anak-anak. Tapi begitu usia menanjak, dulu kami bilang 40. Tapi menurut saya saat ini untuk Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota besar lainnya di Indonesia ini lebih awal lebih baik. Stresnya yang dialami oleh teman-teman kita ini luar biasa. Iya. Akibatnya kalau kita stres apa? Makan. Ya, makannya jadi banyak. Jadi kita tidurnya kurang. Udah penyakit tinggal deket lagi di depan pintu rumah kita. Sebentar masuk. Udah sepada gitu ya. Sepada, sepatu. Nah, berarti dok kalau dulu itu dikatakan oleh Dokter Roy, dulu sih 40 tahun ya, tapi sekarang kayaknya lebih cepat lebih baik. Berapa usia 20-an? Saya mengajukan 30. 30. Jadi begitu mereka tamat kuliah, lalu dia memupuk ambisinya dan karirnya, di situ kita mulai. Dan data yang ada itu kalau memang ada fasilitas medical check up yang dilakukan oleh kantor silahkan. Kalau tidak ada, mulailah dengan yang paling sederhana. Paling sederhana. Dan dengan begitu saya bilang tadi kan, Becky, kita confident kan. Artinya saya sehat. Gue pengen tahu lagi tahun depan gue lebih sehat lagi apa enggak. Itu jadi seperti satu kebudayaan daripada kita. Nah, berarti ya dok ya, kalau kita bicara tentang gaya hidup nih dok, ya kan? Gaya hidup seperti apa sih dok yang menyebabkan resiko kita tuh terkena penyakit macam-macam ini jadi lebih besar? Becky, kalau kita mundur 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang ya kan? Manusia itu kan cari makan mesti lari-lari. Dia cari berburu, cari kambing, cari babi, cari makanan lah pokoknya. Bercocok tanam, naik pohon supaya dapat buah. Nah, sekarang kan enggak. Nah, itu yang membuat perubahan natural dari kehidupan kita. Karena manusia itu diciptakan untuk bergerak sebetulnya. Ya, jadi kita harus bergerak. Kenapa kita jadi tinggi, jadi menjulang? Itu kita diminta untuk bergerak, tidak merangkak. Nah, disitulah mulai yang disebut dengan sedentary. Hidup terikat seperti di kursi. Di mana energi yang masuk lebih banyak dari energi yang keluar. Karena yang gerak cuma jari, tuk, gitu. Apalagi sekarang ini kan. Nah, inilah awal semuanya akhirnya membuat satu kondisi yang kita sebut dengan insulin resisten. Sorry, ini agak istilah yang terlalu kedokteran, tapi nggak apa-apa, ini sambil sosialisasi dan edukasi. Insulin resisten itu insulin kita nggak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya semua proses itu akan berubah. Padahal insulin itu gunanya apa? Insulin itu gunanya banyak sekali. Insulin itu hormon yang dikeluarkan pankreas yang membuat kita itu memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi pertamanya. Tapi fungsi yang lain, dia membuat semua seimbang. Membuat liver jadi bisa berbicara dengan pankreas, sehingga semua gula yang diperlukan itu jadi seimbang. Begitu nggak seimbang, rusak. Nah, yang paling dirusak saya ceritakan tadi di awal, pembuluh darah yang menyebabkan kematian paling tinggi, 236 kematian dari 1000 kematian itu karena gangguan pembuluh darah. Sementara alkohol cuma 13 dari 1000. Jadi kamu bayangkan kalau awal muasalnya ya jadi pembuluh darah ini. Nah, inilah kenapa kita alkohol nih, minum alkohol, dok. Iya. Waduh, jangan sampai didengar nih informasi ini sama suami saya. Ntar dia bilang, gue oke-oke aja dong.